bajunya kira-kira yang rapi kira-kira. Lagi bajunya. Hari ini sebelum kita mulai belajar, kita belajar matematika. Tapi sebelum itu kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib. Judul lagunya bentar ya. Berdiri dulu. Ya. Oke, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dari kelas 1 itu. Oke, lanjut. Ya, kita langsung aja apanya. Oke, nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, hari ini cuacanya cerah nggak? Cerah ya. Nah, kalau cuacanya cerah, jadi kemarin tuh rencananya buru-buru nih, ibu sama ibu guru ini mau pergi jalan. Jadi,
Jadi rencananya tuh mau pergi jalan-jalan, makanya Ibu siapkan kopi supaya tidak panas. Rencananya mau keliling-keliling. Nah, jadi, hah? Kemana-mana aja. Rencananya mau ke taman, kebun. Nah, jadi karena cuacanya tidak cerah, kali rasanya enaknya pakai topi lah Ibu kan. Ini topi apa nih? Topi saya bundar. Kenapa? Karena bundar ya? Kira-kira apa nggak lagu topi saya bundar? Enggak, berdiri lagi ya. Kita nyanyikan, mari menyanyikan lagu topi saya bundar dengan gerakan. Bagaimana gerakannya? Topi saya bundar. Kayak gitu ya, nyanyi sama-sama. Ada yang mau di depan nanti topinya apa topi? Ada nggak? Oh, saya sama-sama yuk. 1, 2, 3. Topi saya bundar, topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, berubah sekarang lagi. Berhubung topinya bentuknya bulan, makanya topi ibu namanya. Nah, ibu mau nanya. Nih, berbentuk apa topinya tadi? Berbentuk bundar. Bundar itu berarti apa? Lingkaran. Lingkaran itu apa? Lingkaran itu apa? Benda yang berbentuk seperti lingkaran. Dia berbentuk melingkar. Nih melingkar. Nih kalau dari topi ini di sini kalau kamu lihat perhatikan baik-baik di sini ada jahitannya nih. Dari sini nih, dari sini melingkar, keliling dia sampai lagi ke sini. Nah, kayak gitu. Ya kalau lingkaran, jadi kalau lingkaran itu bendanya itu berbentuk melingkar. Jadi berkeliling. Mulai dari sini nanti melingkar dia, ketemu lagi di sini. Itu benda yang berbentuk lingkaran. Sama seperti ini, seperti ini juga. Nah, kenapa ibu bicarakan soal topi yang bundar atau yang berbentuk lingkaran? Nah, karena hari ini kita akan belajar tentang keliling lingkaran. Saya sudah mau matikan lampunya ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang keliling lingkaran. Nah, kalau sebelumnya kita hanya belajar tentang lingkaran, apa itu lingkaran dan bagaimana lingkaran itu, kali ini kita akan belajar tentang apa sih keliling lingkaran. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, mengukur keliling lingkaran. Jadi tujuannya kamu dengan belajar ini nanti kamu bisa mengukur keliling lingkaran. Lalu membandingkan hasil pengukuran keliling lingkaran. Jadi nanti kamu ukur lingkaran dengan cara manual. Nah, pakai tali, pakai alat bantu, pakai meteran, pakai penggaris. Kamu ukur dengan yang menggunakan rumus. Nanti kamu bandingkan hasilnya sama atau tidak. Lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Kamu akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Jadi setelah kamu pelajari tentang apa itu keliling lingkaran, kamu akan menyelesaikan masalah. Masalahnya ini bisa berupa soal, bisa berupa tugas dan lainnya. Oke, jadi itu yang akan kita pelajari hari ini dan tujuannya adalah ini. Oke, kita lanjut. Nah, mari kita lakukan tepuk 5 jari. Balik lagi. Yuk. Sabar, Mbak, sabar. Oke. Sudah berdiri semua? Oke, kita tepuk 5 jari. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2.
challenge, silakan kamu cari keliling pizza ini menggunakan alat yang ibu sediakan. Di sini ada ini, apa nih namanya ya? Ederan. Ini? Ederan juga, baik. Yang ini? Penggaris. Ini? Ini ada tali. Ini ada ini bukan, ini ada ini. Gunting, ini ada ini. Ini. Oke, silakan kamu pakai alat yang ibu taruh di sini. Silakan kamu pakai alat ini untuk mengukur atau mencari keliling lingkaran. Siapa yang mau buat? Oke, satu-satu. Nah, silakan buat. Silakan dicari. Nah, yang mau silakan cari. Nanti ganti-gantian ke depannya. Ya, silakan cari. Nah, silakan cari kelilingnya. Bentar. Boleh hitam. Ada lagi yang mau coba cari depan? Nah, boleh cari. Ada yang sudah ketemu? Tadi yang pertama tadi sudah ketemu. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang jari-jari itu apa, diameter itu apa. 12. Oke, boleh tulis dulu. Ini jawaban dari Akbar. Berapa, Bang? 12,17 bukan? 12,7 Oh, 128,74. Ini jawaban Akbar. Awanu berapa? Oke, Awanu segini juga. Ada lagi? Coba ada ketemu? Jadi kalau di sini kita belum tahu apa itu, kita tidak tahu berapa ukuran diameternya berapa, kita belum tahu. Jari-jarinya tidak diketahui juga. Nah, makanya kita harus mengukur sendiri. Oke, ada jawaban yang berbeda atau sama jawabannya? Oke, nih Koko Ika 257,48.
sama dengan akbar. Ini kelompok ini si Faiz juga jawabannya. Oke. Ada lagi? Mau tahu jawaban kelompok yang ini berbeda? Hah? Jari-jari boleh. Silakan. Oke, ada yang jawabannya berbeda. Oke, ada lagi jawaban yang berbeda? Atau kita kunci jawabannya nih? Atau ada cara yang lain? Cara yang lain. Pas, kita kunci aja nih ya jawabannya ya. Ada dua jawaban. Tadi kamu lakukan dengan cara menghitung jari-jari dan diameternya. Berarti kalau kita mengukur jari-jari dan diameter, yang kita ukur adalah setengah dari pizzanya. Atau kalau jari-jari yang kita ukur adalah seperempat dari pizzanya. Betul? Nah, ada cara lain untuk mencari keliling. Nah, kita harus ingat kembali apa sih maksud dari keliling. Nih ya, contohnya ya, kalau ibu bilang, kalau ibu minta kamu lari keliling lapangan, berarti kamu apa yang akan kamu lakukan? Mengelilingi lapangan, bukan kamu zigzag atau melewati tengah-tengah lapangan ya. Kita berkeliling. Nah, untuk mencari ini kita juga bisa gunakan cara ini, kalau ibu bilangnya cara manual. Nah, jadi kita ukur dia. Nah, ibu kita tolong lihat lah. Tolong ibu lihat. Jangan ini dulu. Oke. Ini ya. Ini cara mencari yang manual. Nih, jadi kita sesuaikan ukurannya. Oke, nih kita potong. Nah, nih ini keliling dari pizzaan. Nah, jadi cara mencarinya tadi kita bisa gunakan penggaris, kita bisa gunakan meteran atau meteran kain atau meteran listrik. Nah, jadi ini kita ukurlah panjang dari tali tadi. Nah, nih. Reka minta tolong ibu. Silakan ini. Ini ya. Ini Reka lepaskan ke satu. Oke, kita ukur panjangnya. Kaizo, ibu minta tolong tengok lagi berapa angka. 128. Oke, boleh duduk. Nah, berapa keliling
keliling dari pizza itu. Oke, tepuk tangan untuk yang jawabannya sudah benar. Oke, nah jadi kamu harus paham dulu konsep dari keliling itu. Keliling itu konsep seperti apa ya? Dia berkeliling, mengelilingi seluruh bagian dari bangun datar. Nah, kalau dalam hal ini adalah lingkaran. Jadi dia mengelilingi lingkaran pizza tadi. Oke, kamu bisa cari dengan cara tadi dengan menggunakan diagram atau seperti itu tadi kita cari dengan cara manual. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi apa itu keliling lingkaran? Nah, ini menutupi itu nama bagus. Oke, jadi apa itu keliling lingkaran? Kita tolong satu orang bacakan. Keliling lingkaran merupakan jarak dari sebuah titik pada satu lingkaran dalam satu putaran penuh dan kembali ke titik semula. Nah, jarak dari sebuah titik pada suatu lingkaran ya, jadi dalam satu putaran penuh. Ini sama dengan kopi ibu tadi. Nah, di sini titiknya itu di sini. Nih, di bekas jahitannya ini adalah titiknya. Nah, jadi kalau dia dibilangnya keliling, maka dia berkeliling satu putaran. Berputar ya, sampai lagi di titik awal. Nah, sampai lagi di sini. Itu namanya keliling dari topi ini. Atau tadi seperti pizza tadi, keliling dari pizzanya. Oke, paham? Ada yang mau bertanya di sini? Pas? Kalau pas, kita lanjut. Kalau pakai jari-jari, nah makanya kalau di pizza tadi itu kita tidak ada titik tengah di mana kita nggak tahu nggak apa, karena dia tadi gambarkan kita tidak tahu, makanya lebih aman lagi kalau kamu pakai diameter langsung. Nah, diameternya dari ujung-ujung kan, dari titik satu lingkaran ke titik seberangnya. Nah, makanya lebih aman ketika kamu mencari lingkaran yang sudah ada titik tengahnya. Nah, lebih aman kalau kamu menggunakan diameter daripada jari-jari. Oke, kita lanjut ya. Itu keliling lingkaran. Bagaimana cara mengukur keliling lingkaran? Nah, ini caranya. Yang pertama, ambil benang, kemudian lilitkan benang pada sekeliling lingkaran hingga ujung benang bertemu, lalu dipotong. Nah, bagaimana caranya itu sama dengan yang ibu katakan. Ambil benang, lalu nih buat ibu ambil benda yang berbentuk lingkaran yang medium. Nah, kamu taruh di sini, lalu kamu lilitkan sehingga ketemu lagi benang ini bertemu lagi dengan benang yang awal tadi. Nah, lalu kamu potong segini dia. Nih, ini kita akan menggunakan cara manual. Nah, setelah itu rentangkan hingga membentuk sebuah garis dan ukur dengan menggunakan meteran atau pelengkap. Paham caranya? Paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi ini untuk mengukur keliling lingkaran ada dua rumus. Yang pertama pi dikali d, dan yang kedua adalah 2 kali pi kali r, atau ada juga yang bilang pi kali 2 kali r. Kenapa? Karena r ini untuk mencari, r ini adalah jari-jari, d ini adalah diameter. Untuk mencari diameter itu harus menggunakan 2 kali jari-jari, baru kamu dapatkan diameter ya. Nah, jadi supaya tambah paham, sama-sama kita amati video berikut. Pipo. Lula, kamu udah selesai liburan? Iya, ini aku bawain donat buat kamu. Bagi-bagi ya sama tante. Sip, yuk masuk dulu. Oh, meja kamu, janji kamu sama makanan yang bulat-bulat ya, Pipo. Ngomong-ngomong soal lingkaran, kamu masih ingat gak pengertian dari lingkaran? Ingat dong, lingkaran adalah suatu bangun datar yang memiliki diameter, titik pusat,
dan jari-jari. Sekarang lingkaran ini kita kasih huruf dulu ya sebagai penanda. Nah, yang dimaksud titik pusat lingkaran adalah O. Kalau kita tarik garis dari titik O ke titik A, atau B, atau C, atau D, kita akan mendapatkan jari-jari lingkaran. Kalau kita tarik garis dari titik A ke C, atau dari titik B ke D, kita akan mendapatkan diameter lingkaran. Tiko, biar lebih gampang ingatnya, bisa juga kita anggap jari-jari adalah setengahnya diameter. Atau diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Kayaknya kamu udah paham nih soal dasar bentuk lingkaran. Udah dong. Nah, kalau kita udah paham 3 hal ini, kita bisa cari keliling dan luas lingkaran. Nah, ini akan kita Keliling lingkaran adalah jarak dari suatu titik pada lingkaran dalam satu putaran hingga kembali ke titik semula. Kalau dari lingkaran ini, kelilingnya adalah jarak dari titik A dalam satu putaran hingga kembali ke titik A. Sedangkan luas lingkaran adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Lula, kamu ingat nggak rumus keliling lingkaran yang diajarin di sekolah? Ingat dong, rumus keliling lingkaran adalah pi dikali diameter. Bisa juga menjadi pi dikali 2 dikali jari-jari. Ini yang ibu bilang. Karena diameter kan 2 kali jari-jari. Jadi sama aja. Kamu tahu nggak, pi itu punya 2 nilai yang sama loh. Nilai pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Benar seperti itu. Misalnya, kita cuma pi yang senilai 22/7. Kalau jari-jari atau diameter lingkarannya bernilai 7 atau kelipatannya. Sedangkan pi yang senilai 3,14 digunakan kalau jari-jari atau diameter lingkarannya tidak bisa dibagi 7 atau kelipatannya. Biar lebih jelas, kita coba pakai contoh yuk Tiko. Boleh Lula. Nih, ada sebuah lingkaran. Diketahui kalau diameternya adalah 14 cm. Berapa keliling lingkaran itu? Nah, caranya adalah dengan pakai rumus keliling tadi, yaitu Ini yang pi diketahui dikali apa? diameter. Ini yang Karena diketahui diameternya kelipatan 7, kita bisa pakai P yang nilainya 22/7. Kita bisa coret 14 sama 7. Terus kita kalikan deh dengan 22. Jadi keliling lingkaran itu adalah 44 cm. Nih, kalau menggunakan Aku ada contoh lain nih Tiko. Minggu lalu kan aku jogging di taman. Kamu tahu kan di taman ada air mancur di tengahnya. Nah, jarak antara aku sama air mancur itu 7 meter. Di hari itu, aku berhasil muterin taman sebanyak 4 kali. Berarti, berapa meter aku jogging di hari itu? Nah, ini konsep Kita harus pelan-pelan ya. keliling. Jarak antara aku ke air mancur adalah jari-jari. Kita tadi udah tahu jaraknya 7 meter. Jarak lagi yang aku tempuh sepanjang satu putaran dari titik awal dan balik ke titik yang sama adalah keliling lingkaran. Nah, ini satu Pada putaran, jarak ini, setiap satu putaran, kamu yang kembali balik ke ke titik semula jarinya. itu namanya adalah Jadi kita bisa pakai rumus pi kali 2 kali jari-jari. Karena jari-jarinya 7, kita bisa pakai pi yang senilai 22/7. Kita coret 7 sama 7. Terus kita kalikan 2 dengan 22. Jadi keliling taman itu adalah 44 meter. tapi meter ya. Kalau taman ya, kalau keliling taman nggak mungkin sentimeter juga kan? Berarti kalau 4 kali meter Kalau 4 kali muter dia adalah dikali 4, yaitu 176 meter. Contoh terakhir nih, Pak Budi punya kebun stroberi yang bentuknya lingkaran. ini stroberinya Diameternya 100 meter. Pak Budi mau bikin pagar untuk kebunnya. Nah nih, kalau pagar juga, pagar kan mengelilingi rumah tuh. Nah, Karena
kebunnya lingkaran, jadi kita bisa pakai rumus keliling lingkaran lagi ya. Nah, jadi Diameter yang diketahui adalah 100 meter. Jadi kita pakai pi yang senilai 3,14 biar lebih gampang hitungnya. Kita kalikan deh. Nah, berarti Kak Budi butuh pagar sepanjang 314 meter untuk kebunnya. Sekarang kita lanjut bahas lingkaran ya. Nah, ini berikutnya lagi nih. Oke, berdasarkan video tadi, apa itu keliling lingkaran? Nah, dari video tadi tuh, apa itu keliling lingkaran? Dengan bahasa kamu aja, nggak usah pakai bahasa. Dari kata pertama mengelilingi sampai Dari titik awal mengelilingi sampai ke titik semula. Oke, ada lagi. Mengelilingi lingkaran. Ya, keliling lingkaran, mengelilingi lingkaran. Ada lagi? Ada lagi? Pengertian kamu aja. Oh, ini yang lingkaran itu. Ini bedanya lingkaran dengan luas, keliling lingkaran dengan luas lingkaran. Kan beda tadi kan? Apa? Berjarak sama. Ada satu titik. Ayo, ada lagi? Ada lagi? Iya, jadi gini, Ibu jelaskan ya. Keliling lingkaran itu berarti benar yang dibilang Pak Is tadi. Kita mulai dari titik awal yang ada di suatu lingkaran. Misalnya tadi titik A tadi bilangnya. Dari titik A kita berputar berkeliling membentuk lingkaran hingga kita sampai lagi ke titik awal tadi. Jadi keliling untuk setiap bangun datar itu kan ada banyak tuh. Selain lingkaran ada apa lagi bangun datar? Persegi, apa lagi? Kubus. Lalu kubus ruang-ruang. Bangun datar, persegi panjang, apa lagi? Segitiga, lingkaran tadi yang kita bahas. Banyak lagi ya. Untuk bangun ruang juga sama. Kalau dia bicara soal keliling, berarti kita mulai dari titik pertama sampai ke titik tujuan. Karena ini kita belajar tentang lingkaran, maka kita berputar dari titik yang awal melingkar, berkeliling sampai ketemu titik awal selanjutnya. Itu dia tentang keliling lingkaran. Kira-kira ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang paham enggak? Atau sudah paham? Seharusnya sama. Karena kamu mencari R itu pasti dari D. Makanya kita harus tentukan titik pusatnya dulu. Kalau kita belum ketemu titik pusatnya, jangan gunakan jari-jari. Harus tahu kita yang mana sih titik pusatnya. Kalau kamu misalnya nih menggunakan jangka, kalau kamu gunakan jangka, dia kan gini tuh. Nanti kan ada yang di sini. Nah, itulah titik pusatnya. Tapi kalau kamu melihat ada gambar lingkaran, ini misalnya gambar planet yang di atas tuh. Kamu lihat lingkaran seperti ini, kamu kan tidak tahu yang mana titiknya. Kita nggak tahu, bisa jadi kamu bikin di sini ternyata meleset di sini nih, bukan benar-benar titik pusat. Makanya carilah dengan menggunakan diameter. Kalau di gambar itu tidak ada titik pusatnya, keterangannya yang mana, tidak ada keterangannya yang berapa ukuran jari-jarinya. Jangan pakai jari-jari dulu, pakai meter saja. Karena diameter pasti ya ujung lingkarnya. Oke, lanjutkan. Nah, sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja. Nah, di lembar kerja ini nanti kita akan kerjakan kegiatan 1. Kita akan kerjakan kegiatan 1. Ini kelompoknya. Nah, silakan cek lembar kerja 1 ya, kegiatan 1-nya di lembar kerjanya. Nah, di sini kita akan
pensil. Apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama, kamu cari 5 benda. 5 benda di sekitar kamu, boleh di kelas ataupun di luar. Ya, boleh dicari 5 benda yang berbentuk lingkaran. Nah, setelah itu kamu buat nama bendanya apa dan buat gambarnya di sini. Di kolom yang pertama, kamu cari 5, kamu buat bendanya apa, gambarkan. Lalu kamu ukur kelilingnya dengan menggunakan tali atau benang. Kamu ukur dan masukkan ke kolom yang ini. Ke kolom yang kedua, keliling, langsung cari. Dan kemudian ukur diameternya. Ukur diameternya dengan menggunakan meteran atau penggaris. Masukkan di sini. Paham untuk yang bagian pertama? Tabel pertama paham ya? Lalu kamu lanjutkan. Ini hanya buat nama bendanya saja di sini. Pindahkan nama benda di sini ke sini. Lalu kamu pindahkan yang diameter ini ke sini dan cari keliling dengan menggunakan ukuran diameter yang sudah kamu temukan tadi. Lalu terakhir buat kesimpulan, apakah hasilnya yang kamu ukur dengan diameter hasil menggunakan rumus tadi, rumus dari diameter tadi, apakah hasilnya sama atau berbeda? Oke? Kalau dia bedanya hanya koma seperti yang pertama tadi, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bedanya jauh, angkanya jauh, berarti dia berbeda. Paham? Berarti sekarang kamu ibu silakan nanti untuk keluar, kamu silakan cari, boleh di kelas ini ataupun di luar. Cari 5 benda dan buat pada kegiatan 1. Oke, siapkan alat dan bahannya. Kita lakukan kegiatan 1. Boleh, silakan cari benda yang berbentuk lingkaran. Iya, diameternya pindahin ke sini sama. Baru cari. Kan ada ukuran diameter. Nih. Oke, cari 5 benda. Nanti yang gampang dipotong aja. Udah bisa dikasih aja. Bu, ini boleh, Bu. Boleh. Pakai benda yang berbentuk lingkaran. Iya, ember. Kalau ada bendanya, gambar ya. Yang pertama gambar. Sembilan, pindah. 8,5. 9. Ini kak, kan dibilangi 8. Caranya 8. Udah siap,
Udah. Udah selesai. Yang ini udah. Yang ini udah. Itu sama yang di luar, sama yang di luar. Kalau untuk kelas 1, kelas 2 yang sudah dijemput orang tuanya boleh pulang. Kelas 1 dan kelas 2. Bagi yang sudah dijemput oleh orang tuanya boleh pulang.
Keliling. Ada meter 8. Dua lagi. Tadi apa kata ibu yang sampai di sini
Oke, kalau sudah nanti kamu silakan kerjakan kegiatan kedua. Nih, yang sudah selesai silakan kerjakan kegiatan 2. Ya, buka dengan PD-nya. Nah, tadi kan kamu sudah mencari tuh, coba mencari ukuran dari keliling lingkaran dan kamu bandingkan. Sekarang silakan buka lembar kerjanya di kegiatan kedua. Coba lihat di kegiatan kedua. Nah, di kegiatan kedua itu ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Siapkan alat dan bahannya. Ada bawa nggak kira-kira? Kardus. Ada bawa? Ada. Yang kedua jangka, pensil, spidol, benang, penggaris, gunting, lem, pewarna. Ada semua ya, berarti petunjuknya yang pertama bacalah teks petunjuk pembuatan pizza. Ya, nanti ada teks petunjuknya di belakang. Lalu hitunglah keliling lingkaran dengan ukuran jari-jari yang ada pada petunjuk. Tuliskan hasilnya pada tabel. Lalu buatlah pizza pada kardus yang telah kamu persiapkan sesuai ukuran yang diminta pada petunjuk. Kemudian ukurlah keliling pizza yang telah kamu buat. Tuliskan hasilnya pada tabel dan buatlah kesimpulan. Nah, silakan lihat di lembar keduanya. Di situ ada mari membuat pizza bersama. Nah, silakan dibaca alat dan bahannya apa, langkah pembuatannya bagaimana, lalu hitunglah keliling dari pizza yang akan kamu buat dengan menggunakan rumus keliling lingkaran. Tadi di situ sudah diketahui jari-jarinya 8 cm. Maka kamu diminta untuk menentukan keliling lingkarannya dengan menggunakan rumus. Buat di bawah. Di bawah sini. Lalu kamu buat pizzanya dan kemudian kamu ukur dengan menggunakan benang tadi. Dan kamu masukkan hasil kelilingnya di sini dan buat kesimpulannya. Oke, silakan lakukan kegiatan kedua. Setelah itu nanti kita akan presentasi. Atau bukan apa? Silakan buat gambar dengan kelilingnya dengan ukuran jari-jari 8 cm. Jari-jari ya, jari-jarinya 8. Kamu ada bawa jangka kan? Nah, pernah gunakan jangka? Nah, jadi kayak mana mengukur jari-jarinya?
Dari pijanya. 8 cm. Buat lingkarannya di sini. Buat 8 cm. Tarik kembali ke atasnya. Ini dia 8. Dari 0 sampai 8. Dari 0 ya, jangan dari angka 1, dari 0. Kalau dari 1 ke 8 Buat ukurannya 8. cm ya. Bokap garis dulu. Ini udah 8 nih. Ya. Garis loh. Langsung aja.
Udah. Nah, ini udah kan, udah bikin kan? Kamu cari di sini. Yang ini kamu yang sudah cari pilihannya lebih bingung. Ini kan yang tahu jadi tadi kalau keliling dengan jajan kan ya itu setelah ini kan ada ini kamu tuh pakai tali atau benang tadi aku tuh pakai ini udah kan nih ini kalau cari keliling tadi dari kamu cari 8 kamu cari keliling dengan 2 kali
Tadi kan, saya aja sekali
Gak apa-apa, nanti misalnya ditengokkan aja sedikit. Presentasikan pada bagian pijanya. Ya, pegang aja dulu. Oke, yang lain tolong disimak. Ini temannya dari kelompok Leci akan presentasi. Oke, baca salam. Kenapa dari kelompok mana? Yang dicari dengan membuka rumus berapa? Mulai nanti presentasinya mulai dari yang diukur dengan menggunakan rumus. Yang dicari dengan menggunakan rumus. Kita dicari dengan menggunakan rumusnya apa? Nah, 50,24 yang lain perhatikan. Oke, jadi kesimpulannya mendekati yaitu 51. Nah, ini seperti ini pisahnya. Oke, kira-kira kalau mulai ada yang mau ditanyakan? Sudah? Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Leci. Selanjutnya kelompok mana yang mau presentasi? Baik, dulu. Mangga. Ya, bawa dulu nanti dilanjutkan ayatnya lagi baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil kerja kelompok kami. Berapa ukurannya? Ukuran yang kamu cari dengan rumus 50,24. Yang dicari dengan menggunakan tali yang diukur 50 cm. Jadi kesimpulannya dia sama atau berbeda? Atau mendekati. Oke, kelompok lain ada yang mau bertanya? Ada yang kasih pertanyaan? Tidak? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok mangga. Dan lanjut kelompok nih, buka. Oke, baca salam. Ini rata-rata hasilnya 50,24. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Qur'an ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi kesimpulannya adalah setelah dicari menggunakan rumus dan diukur sekelilingnya 50,24. Hasilnya sama. Oke.
Yang pertama tadi apa? 50,24. Yang kamu cari pakai itu 50. Iya. 50. Oke. Bagaimana kelompok lain, ada yang mau bertanya? Ya? Oke, silakan ditutup. Ya dari awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Al-Quran. Oke, kelompok Al-Quran tadi dilihat belum nih? Punya kelompok Al-Quran nih. Nanti dilihat. Bisa pakai itu lagi pakai kamus tuh ditempel jadi apa? Oke, lanjut. Kelompok mana? Bisanya nanti, lanjut kerjanya nanti. Kita presentasi hasilnya dulu. Oke, kelompok Cherry. Ada ini bukan Dika yang ngomong. Nah, iya, dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang bicara ntar. Sekolah setiap sekali. Ya, hasil keliling lingkaran dengan menggunakan rumus. Hasil ketika diukur hasilnya berapa? Nah, jadi kesimpulannya sama atau mendekati. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Cherry. Oke, nih kelompok yang terakhir. Buah naga. Bu, bawa itunya. Jadi, siapa yang baca? Oke, hasilnya saat kamu pakai rumus berapa hasilnya? Oke, ketika kamu cari dengan menggunakan 6 berapa? 50, 24. Dan depannya berapa sama? 51,24. Jadi kesimpulannya oke, silakan tutup. Kemudian dari kami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, grogi kan. Makanya biasakan ngomong atau berbicara di depan supaya tidak grogi. Nah, jadi nanti lanjutkan. Nanti kita lanjutkan lagi. Pizzanya nanti ditempel kalau mau kamu tempel, toppingnya kamu tempel atau kamu tulis lagi boleh. Nah, jadi tadi setelah kita cari bersama, setelah kamu cari bersama tadi, kira-kira setelah diukur dengan menggunakan benang dan dicari dengan menggunakan rumus, hasilnya sama atau berbeda? Mendekati ya, hampir mendekati. Yang jelas kisarannya paling berbeda di koma. Misalnya 50,24, 51, ya gitu. Nah, sekitaran segini angkanya hampir sama. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan seperti itu? Mungkin cara kamu mengukur
mengukurnya kurang pas, atau cara kamu membuat lingkarannya ukurannya tidak benar-benar 8 cm. Kalau misalnya pas ukurannya dengan apanya hasilnya sama, sama persis. Nah, tapi nggak apa-apa, hasilnya mendekati itu berarti keliling itu bisa dicari dengan cara manual dengan menggunakan benang atau tali, dan bisa dicari dengan menggunakan rumus. Sampai di sini paham? Paham? Nah, ditaruh dulu alat-alat untuk apanya, untuk prakteknya tadi ditaruh dulu. Oke? Nah, disimpan dulu ya. Oke, nanti dikumpulkan bersama lembar kerjanya. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, apa saja kegiatan kita hari ini? Mengukur gambar pizza. Tadi yang pertama tadi ya. Jadi kita ukur tadi, kamu mengukur menggunakan diameter dengan menggunakan meteran. Lalu ibu ukur dengan menggunakan kali dulu, baru nanti dipotong dan diukur lagi dengan meteran. Lalu yang kedua apa yang kita lakukan? Menentukan keliling benda sekitar dengan tali. Yang di sekitar tadi kira-kira sama tidak hasilnya? Hampir mirip tidak? Mendekati. Ya, itu tadi yang ibu bilang, cara kita mengukurnya. Kalau kamu cara mengukurnya benar, pas, itu hasilnya pasti sama dengan yang di rumus. Lanjut, yang ketiga apa kegiatan kita? Membuat pizza dari kardus sesuai dengan ukuran. Berapa ukurannya tadi? 8 cm. Nah, karena dia 8 cm, maka gunakan rumus ya, memakai pi-nya 3,14 atau 22/7? 3,14. Karena dia bukan kelipatan 7. Kalau dia kelipatan 7, kita bisa gunakan 22/7. Sampai di sini paham? Ada yang kurang jelas nggak? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya nggak? Kira-kira? Nah, apa rasanya? Kenapa? Nah, itu boleh diusulkan nanti ketika kita membuat bangun ruang, kan? Jadi bangun ruangnya sama box kan? Nah, nanti itu uniknya bangun ruang juga. Ada pizzanya juga bisa kita buat pakai segitiga deh nanti. Slice dulu jadi berapa? Ada nanti. Oke, ditunggu. Dah, lanjut apa lagi? Ada lagi yang mau tanya? Sebentar lagi. Oke, kita masukkan. Oke, ada lagi? Kelipatan 7, semua angka yang habis dibagi 7. Jadi 7 nih, kelipatan 7 itu dimulai dari 7. 7 kelipatannya dikalikan lagi dengan 7. 7 kali 2, 14. 14 dibagi 7 bisa kan? Nah, lalu 7 kali 3. Nah, bisa nggak dibagi 7? Itu yang namanya kelipatan 7. Semua yang bisa dibagi dengan angka 7. Kalau angka 7 kan selain angka yang kelipatannya tidak bisa dibagi dengan 7. Paham? Nah, ada lagi? Nah, Iqbal. Cara membagi yang mudah. Cara membagi yang mudah, misalnya nih, kamu pakai yang berkoma. Kamu hilangkan dulu komanya. Kalau hilangkan komanya, kalau nolnya banyak, hilangkan nolnya dulu. Kalau dia berkoma, hilangkan komanya, baru tambahkan barang. Dan kuncinya, ketika kita mau membagi sesuatu, kamu harus hafal perkalian. Sudah hafal belum perkalian? Setidaknya modal kamu harus hafal perkalian sampai 10. Setidaknya modal kamu. Gitu. Oke? Nah, oke. Nah, kita lanjutkan ke kegiatan evaluasi. Silakan dikerjakan soal ini. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Nanti kalau ada yang kurang kasih tahu. Nah, lemnya disimpan dulu. Kalau
kerjakan evaluasinya dulu. Dan di situ ada 5 soal. Nanti ketika itu dikumpul langsung dikumpulkan ya. Hah? Di bawah boleh, di belakang boleh. Nanti kalau ibu suruh kumpul langsung dikumpul. Buat namanya. Nomor tiga kamu cari dari ini dulu. Keliling lingkaran 1 dengan keliling dan silakan dikumpulkan, ditaruh di dan silakan dikumpulkan, taruh di mejanya, digabungkan di meja, satu meja, taruh di mejanya masing-masing di tengah. Kasih nama cepat. Udah Bu. Dan kasih nama kan? Oke ya, Ibu periksa dulu. Disiap-siapkan alat bahannya tadi, disimpan, disusun. Nanti kita kumpulkan di pertemuan berikutnya. Pizzanya sama LKPD-nya ya. Simpan dulu apanya, warna
idealnya. Setelah itu yang sudah paham, yang sudah tuntas, silakan lakukan kegiatan pengayaan yaitu mencari luas lingkaran. Ada materinya ada pada bahan ajar. Oke. Nah, berikutnya. Amira, nanti dulu. Oke. Jadi dengan berakhirnya kegiatan belajar kita hari ini, kira-kira apa saja yang telah kami pelajari di hari ini? Oke, apa Bang? Tentang keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Rumus-rumus lingkaran nih yang ini Awanu. Kelipatan 7. Tadi apa? Hafiz? Tentang luas lingkaran. Tadi ada sedikit yang mau tahu lingkaran. Tentang keliling lingkaran. Ya, tadi sudah keliling lingkaran. Macam-macam pi. Apalagi? Jari-jari lingkaran. Membuat pizza, jadi membuat benda berbentuk lingkaran dan kita lakukan pengukuran. Itu yang sudah kita pelajari. Jadi ternyata banyak yang telah kita pelajari hari ini. Kira-kira kegiatan apa yang paling ketika membuat pizza, ketika mengukur luar, mengukur gambar pizza, tadi suka juga. Nah ya, semoga apa yang kamu lakukan hari ini akan bermanfaat untuk kehidupan kamu di kemudian hari. Amin. Oke, silakan siapkan akbar. Oh ya, hari ini Ibu mau berterima kasih untuk anak-anak Ibu. Banyak di sini tadi yang sudah aktif ya, kayak Iqbal, kayak Awanu, Rafif, Akbar. Nih di sini ada Faiz, Siti. Di sini ada, oh ya, ada Elizabeth di situ, ada Awanu, ada Irham, ada Fayaza, nih full nih. Satu kelompok tuh siapa? Ada juga Umar. Nih yang di sini si Amira sama si Amanda walaupun bisik-bisik. Terus ada Alisa walaupun kerjaannya dari tadi mau minta pensiun. Nah, oke, terima kasih hari ini sudah belajar dengan baik, sudah aktif dalam pembelajaran. Semoga di pembelajaran berikutnya kamu juga bisa lebih aktif. Silakan disiapkan Akbar.
Udah mati tadi. Iya. Boleh ada punya siapa yang punya nomornya? Kalau lemari boleh, Bu. Hah? Kalau lemari. Kalau lemari, Ada lihat bawa aja lah. orangnya dari rumah, Bu. Saya habis ini loh. Bawa aja sama kamu nanti ke sekolah boleh. Oh, beda, Bu. Bu, nanti mau pulang. Iya boleh pulang. Memang ada orang dari. Kan kalian kalau ada. Ayo. Ayo. Tangan Bang Bujang kalian terjadi. Apa punya? Yang lagi, Bu, yang kecil. Bulan aja berapa? Ada apa? Aku. Ada beli aja. Masuk. Masuk. Tidak, aku bilang murah dulu. Kalau terima kan gimana, Pak? Berapa dia? Dia sama-sama kalau jadi. Udah kan kamu nih? Udah kan kamu? Nah,